Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Nadif, Aziz, Fahri, dan juga Vincent. Pada video kali ini kami akan membahas tentang efek rumah kaca. Adapun pengertian dan penyebab efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat diartikan sebagai naiknya suhu bumi yang terperangkap karena sinar matahari gelombang panjang akibat gas-gas yang ada pada lapisan troposfer yang merupakan lapisan atmosfer yang berada pada permukaan bumi hingga 10 km jauhnya. Naiknya suhu ini menyebabkan terjadinya pemanasan global secara total 29% matahari diserap, 51% ada di permukaan bumi. Gas-gas yang termasuk dalam GRK adalah CO2, CH4, CFC, O3, dan N2O. Adapun mekanisme terjadinya efek dari gas rumah kaca ini adalah sebagai berikut. Banyaknya GRK ini dipengaruhi oleh lamanya waktu GRK yang ada di atmosfer dan juga besarnya GWP, di mana CO2 ini menjadi penyumbang yang sangat besar terhadap gas rumah kaca, yaitu sebesar 50% dari yang lainnya. CO2 ini dihasilkan dari kegiatan manusia seperti penggunaan BBM yang tidak efisien dan juga pengurangan vegetasi seperti pembabatan hutan. Dampak meningkatnya efek rumah kaca ini dapat berdampak kepada ekosistem yang akhirnya memutus rantai makanan. Selain dampak negatif, efek rumah kaca juga memiliki dampak positif atau manfaatnya. Dengan ada efeknya rumah kaca ini, bumi akan terus terasa hangat, bahkan memungkinkan survive, di mana 70%-nya itu akan tetap di bumi, 30%-nya akan dipantulkan melalui awan. 70%-nya ini tidak selamanya ada di bumi karena akan membentuk bola api. Benda-benda yang ada di planet ini akan menyerap cahaya matahari, meradiasikannya kembali, dan dapat dipantulkan kembali ke bawah permukaan bumi ketika mengenai zat yang berada di atmosfer seperti karbon dioksida, gas metana, dan juga uap air. Panasnya membuat permukaan bumi tetap hangat daripada di luar angkasa karena energi yang terserap banyak. Adapun beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi gas rumah kaca ini, seperti penghematan penggunaan BBM dan juga pengelolaan sumber daya hutan sebagai langkah tindakan preventif. Semakin banyak luasan vegetasi dan juga luasan hutan, maka semakin banyak juga jumlah CO2 yang dapat diambil untuk fotosintesis. Adapun inovasi menurut sudut pandang kalangan dunia usaha sektor pertanian kehutanan seperti sasaran penurunan emisi GRK sektor pertanian adalah pada sub tanaman pangan, perkebunan, peternakan. Itu ada 9 program, 6 di tanah mineral dan juga 3 di tanah gambut. Adapun program mitigasi pada tanah mineral seperti pembukaan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan, penerapan teknologi budidaya tanaman, pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida, pengembangan areal perkebunan yang terlantar, pemanfaatan urin atau limbah pertanian untuk bioenergi dan juga pupuk organik, penelitian pengembangan teknologi rendah emisi, dan juga metode MRV. Adapun mitigasi di tanah gambut, pengelolaan tanah gambut melalui pertanian berkelanjutan, rehabilitasi, reklamasi, dan revitalisasi lahan gambut yang terlantar, penelitian dan pengembangan teknologi serta metodologi MRV pada areal pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.